besok. Dari alarm memecah semuanya. Di tengah kepanikan yang menyerang, dia langsung mengambil obat penenangnya. Tanpa ia sadari, surat diagnosisnya ikut terbawa. Kepanikan itu berlanjut ke ruang kelas, berharap mendapat ketenangan dengan bertanya kepada Vero menjelang presentasi. Mawar justru mendapat respon yang sangat menyakitkan. Guys, aku mau nanya boleh nggak? Nanti tuh presentasinya gimana ya? Terus materinya apa aja? Kan kemarin udah dibilangin siapa duluan yang maju, siapa duluan yang presentasi, terus pembagiannya gimana. Gimana sih kemarin dengerin nggak teman-teman kita ngomong? Puncaknya terjadi di depan kelas saat temannya tampil dengan lancar, sedangkan Mawar sedang merasa gugup yang sangat hebat. Oke, jadi dari presentasi ini tuh kamu tuh sebenarnya gimana sih? Bisa atau enggak? Jangan malu-maluin deh. Kemarin kan udah dibagi pembagiannya gimana. Kamu baca nggak sih? Ia pun terpaksa keluar sambil menangis. Ia pun membawa pulang pikiran trauma yang baru saja terjadi di ruang kelas. Pikiran Mawar menolak untuk beristirahat. Ia meluapkan seluruh kecemasannya ke dalam lembaran-lembaran buku hariannya. Di sisi lain, Vero sedang menonton podcast mengenai anxiety disorder. Kok kayak si Mawar ya? Gemetaran iya, overthinking iya, terus kayak nggak fokus juga. Keesokan harinya, takdir membuka kebenaran. Aku minta kertas dong, minta buku buat nonton nanti. oh ya boleh. Aja. Surat diagnosis milik Mawar tak semuanya terselip pada buku itu. Apa ini? Punya Mawar. Berniat mengembalikan surat itu, langkahnya seketika berhenti. Dok, saya mau cerita. Jadi Mawar pun menceritakan kejadian yang terjadi kemarin. bahwa kamu tuh harus bisa lebih ngendaliin emosi kamu, terus kamu bisa cari dukungan sekitar dan juga cari hal-hal yang bikin kamu seneng gitu. Kalau enggak kondisi kamu bisa makin buruk. Ternyata benar yang aku bersama ini. Yes. Kayaknya perawan kita kemarin ke Mawar berlebihan deh. Kenapa? Soalnya perlakuan kita tuh kayak bisa ganggu orang, apalagi terutama Mawar. Soalnya tadi aku lihat dia pas ketemu psikolog. Mereka menyesal dengan segala yang mereka lakukan kepada Mawar. Kita harus gimana dong? Gini. Kemarin tuh aku lihat kan di podcast gimana sih cara buat nanganin orang-orang yang dalam gejala tersebut. Mungkin kita salah satunya bisa senyumin dia kalau misalnya kita ketemu. Terus kalau misalnya dia butuh sesuatu dan nanya sesuatu, mungkin kita bisa kasih feedback yang lebih positif dan lebih baik daripada kita kemarin. Terus kalau bisa juga kita meningkatin empati dari diri kita masing-masing. Atau juga buat kebaikan kita bersama. Dari sanalah kepedulian mereka lahir dan sepakat menjadi tempat perlindungan yang aman bagi Mawar. Mau aku anterin nggak? Oh, boleh. Waktu pun berlalu. Selamat ya Mawar, kondisi kamu kalau dilihat ini udah makin membaik. Semoga kedepannya kamu bisa tahanin kondisi terus ya. Makasih banyak ya dokter atas bantuannya selama ini. Saya izin pamit. Mawar pun keluar dari ruang psikolog dengan kabar bahagia, dan di depan pintu teman-temannya sudah berdiri menyambut dengan senyuman yang hangat. Mawar pun akhirnya tahu bahwa ia tidak akan berjalan sendirian lagi. 1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu sekarang.